Oke, sekali lagi selamat pagi, selamat sabat untuk kita semua yang di Indonesia, dan selamat sore untuk saudara-saudara di Amerika. Hari ini tanggal 23 Desember tahun 2023, kita akan melanjutkan Bible study kita dari buku Everlasting Covenant. Sekarang sudah di bab 7 atau chapter 7 dan sudah sampai 6 halaman ya untuk hari Minggu lalu. Dan kita akan lanjutkan. eh, dan seperti biasa kita akan sedikit mereview apa yang sudah kita pelajari waktu lalu. Dan kembali mengingatkan saudara-saudara, ini adalah Bible study. Saudara-saudara bisa bertanya, kasih tambahan, atau ada komentar, atau ada sanggahan, dan kita sama-sama diskusi ya. Saya yang memimpin juga bukan orang yang ahli dalam apa namanya pembenaran oleh iman, tapi lagi belajar juga. Jadi kita sama-sama belajar ya di sini, bukan saya menggurui karena saya sudah lebih tahu. Tidak seperti itu ya saudara-saudara. Jadi mari kita sama-sama belajar ya. Sama seperti diskusi sekolah sahabat, kita akan sama-sama diskusi tentang pelajaran yang sangat luar biasa ini ya. Oke, ini sedikit review yang sudah minggu lalu ya. Jadi jadi apa namanya? Judulnya ini chapter 7 ini adalah Test of Faith atau ujian iman. Dan kita sudah pelajari waktu lalu ujian iman dari Abraham bukan selalu ya, mencakup dua hal ya. Pertama, logika. Logika. Jadi ketika Tuhan kasih janji kepada Abraham bahwa dia akan memiliki keturunan yang banyak dan melalui Sarah, kita tahu Sarah itu dari muda dia sudah mandul ya. Dan sekarang Sarah sudah tua dan dijanjikan hal bahwa dia akan eh, apa namanya? Dia akan mendapatkan seorang anak ya, walaupun dia itu mandul dan sudah tua. Dan itu janjinya ya. Dan ketika diberikan janji itu, Abraham percaya. Abraham percaya dan dihitung sebagai kebenaran kan. Tetapi setelah berlalunya waktu kita tahu dari Abraham umur 75 tahun, 10 tahun kemudian, sekitar 85 tahun ya, 85 tahun umur Abraham, mereka meragukan janji Tuhan, dan apa yang terjadi? eh, Sarah menyarankan Abraham untuk mengambil hambanya Hagar menjadi istrinya ya, untuk memenuhi apa yang Tuhan telah janjikan kepada mereka. Dan kita tahu gagal ya, gagal. Jadi selalu ujian itu dua hal yang memperberat ujian itu adalah logika dan waktu. Jadi waktu ini mungkin setelah janji diberikan 1 bulan 2 bulan mungkin masih oke, tetapi setelah beberapa tahun mulai ragu-ragu apa Tuhan mau kasih janjinya ini atau tidak. Keraguan situ ya, logika dan waktu. Dan kita lihat di pelajaran ini ketika di ini kata-kata pertamanya yang minggu lalu kita sudah pelajari bilang kita melewati jangka waktu beberapa tahun. Jadi setelah ujian yang ketika mereka itu gagal dan kita tahu di pasal 17 Kejadian eh, janji itu diperbaharui, memang janjinya masih sama, tetapi ada perjanjian antara Abraham dan Tuhan, dan Abraham menyadari akan kesalahannya, dan Sarah juga menyadari kesalahannya, mereka sama-sama bertobat, dan akhirnya mereka mendapatkan Ishak. Nah, ini setelah beberapa waktu kemudian, setelah Ishak sudah besar, sudah jadi nggak tahu ya, ini nggak dijelaskan umurnya berapa ya, makanya dibilang sini jumlah tahunnya kita tidak dapat memastikan. Namun Ishak anak dari iman dan janji itu telah lahir dan telah bertumbuh menjadi seorang pemuda. Jadi nggak tahu umur Ishak ini berapa ya, kita mungkin 10-12 tahun, tapi kita nggak ditulis di situ umur berapa ya. Nah ini kembali waktu lagi ya, waktu Tuhan ambil sini dan logika lagi. Jadi Tuhan eh, menyuruh Abraham untuk mengorbankan anaknya Ishak. Ini kita sudah tahu semuanya ceritanya semuanya ya. Jadi eh, waktu itu logikanya bangsa kafir pun mempersembahkan anak-anaknya untuk kepada dewa-dewa ya.
Terus kalau misalnya Ishak mati, janji yang dijanjikan itu tidak bisa dipenuhi. Janji yang dijanjikan tidak bisa dipenuhi. Tetapi kita tahu ini berhasil ya. Makanya yang kemarin dia punya kutipan ya. Ini Tuhan adalah guru yang setia dan tidak membiarkan murid-muridnya meninggalkan pelajaran itu sampai benar-benar dipelajari. Ini saya baca lagi ya. Tidaklah cukup bagi mereka untuk melihat dan mengakui bahwa mereka telah melakukan kesalahan dalam pelajaran yang telah Dia berikan kepada mereka. Pengakuan seperti itu tentu saja menjadi pengampunan. Namun setelah melihat kesalahannya, mereka harus mengulangi hal yang sama lagi dan mungkin berkali-kali sampai mereka telah mempelajari dengan baik sehingga mereka dapat melanjutkannya tanpa tersandung. Kita kembali di sini ya. Ini kita tahu pertama mereka gagal ya dan mereka bertobat dan apa namanya mereka memahami janji Tuhan itu dan sekarang ketika gagal ini harus diulangi lagi ini ujian ini ya. Ini saya kasih contoh anak anak SD dikasih perkalian 36 kali 54. Pertama mereka gagal dan akhirnya dikoreksi kamu salah. Akhirnya mereka perbaiki dan benar ya. 36 kali 54 akhirnya mereka bisa menjawabnya dengan benar. Tetapi untuk memastikan bahwa mereka benar-benar mengerti akan perkalian ini, akan ada ujian lagi selanjutnya. Ini dan ujian selanjutnya atau soal selanjutnya lebih berat dari soal yang sebelumnya. Jadi saya kasih contoh ini cuma contoh saja ya saudara-saudara. Jadi 1453 kali 8739. Jadi ujian soal sebelumnya mungkin lebih gampang ini, tapi ini ujian selanjutnya, aduh lebih berat daripada eh, apa yang sudah dilakukan sebelumnya atau ujian sebelumnya. Dan makanya seperti yang dibilang, karena bukan karena berat ini terus ujiannya mau di skip ya. Ini tetap harus dijalani oleh Abraham. Aduh, ini luar biasa ya. Ini pelajaran harus diulangi, ujian ini harus diulangi ya. Ini makanya dibilang, ini semata-mata untuk kebaikan mereka sendiri. Bukanlah suatu hal yang baik dari pihak orang tua atau guru untuk membiarkan anak-anaknya melewatkan pelajaran yang tidak dipelajari hanya karena itu pelajaran yang sulit. Jadi bukan karena ini ujian yang sulit, aduh ini Tuhan ragu apa Abraham bisa lewat atau enggak. Jadi skip aja ini mungkin. Tidak seperti itu ya. Walaupun ini berat, ini harus dilewati oleh Abraham. Ini harus dilewati oleh Abraham. Oke. Nah, sekarang yang ya ini review ya saudara-saudara. Mungkin yang belum sempat ikut minggu lalu. Jadi ujian Abraham ini menyangkut kasih sayang seorang ayah ya. Jadi ini dalam berbagai aspek kena ini kepada Abraham. Jadi kasih sayang seorang ayah. Terus ini kedua dia punya janji ya tadi sudah kita pelajari. Ketika Ishak mati, janji itu tidak bisa diberikan. Logikanya seperti itu. Terus ketiga, ketika jika Ishak dikorbankan, ketika dia pulang dari gunung mempersembahkan Ishak kembali kepada Sarah dan kita tahu Sarah sangat menyayangi anak ini ya. Jadi kalau kita tahu biasa kalau orang sudah tua, orang yang misalnya sudah menikah beberapa tahun terus belum memiliki anak dan mereka memiliki anak di masa tua, mereka sangat menyayangi anaknya ini. Ini apalagi seorang Sarah yang sudah tua, mungkin orang-orang tahu bahwa dia mandul, sekarang dia punya anak. Saudara bisa bayangkan bagaimana sayangnya itu Sarah, ibu itu kepada Ishak ini seperti apa? Sangat menyayangi. Makanya dibilang proud mother dan kita lihat di sini ya. Ini ya, ini dia sangat mencintai ya. Ini kita tahu Sarah sangat mencintai anaknya ini ya. Ini kita lihat mana. Sorry. Oke, 85 dia. Oke.
Jadi ini Sarah sangat mengasihi anaknya ini. Bagaimana ketika dia kembali, Abraham kembali dan bilang bahwa Ishak sudah dia korbankan, kira-kira apa tanggapan Sarah? Terus apa tanggapan orang-orang? Ah, ini Abraham sudah bunuh, ini sudah gila ini Abraham. Ini anaknya yang susah didapatkan dan dia sudah bunuh. Logikanya di mana ya seperti itu? Ini perasaannya ini luar biasa dari segala sisi ini apa namanya? Moralnya kepada Abraham luar biasa. Dan kita tahu kalau misalnya itu kena kepada kita, harusnya kita kalau orang yang tidak beriman itu sudah stres atau sudah mau jadi gila ya kalau seperti itu. Bayangkan dalam keadaan seperti ini, waduh ini pikirannya seperti apa ya saudara-saudara. Tapi Abraham tidak jadi gila atau tidak jadi stres seperti itu karena apa? Ada iman ya. Mari kita lihat lagi ya, ini apa yang kita sudah lihat ya. Jadi eh, pelajaran waktu lalu ya kita sudah lihat bahwa ini Tuhan bilang selalu bahwa benih yang akan eh, apa namanya yang dia janjikan itu harus melalui Ishak. Jadi ini kan ada kutipan-kutipannya yang berasal dari Ishak ya akan disebut benih. Ini janji Tuhan ini diulang-ulang terus bahwa Ishak ketika pertama Abraham bilang dari Eliezer, waktu Tuhan menjanjikan janji ini terus dia bilang, Tuhan saya tidak punya anak. Apakah dari Eliezer yang akan mewarisi itu? Oh Tuhan bilang tidak, bukan dari Eliezer, bukan dari hamba, tetapi dari orang merdeka. Nah ketika Sarah juga mengusulkan untuk mengambil Hagar dan melahirkan anak Ismail, Tuhan bilang bukan dari Ismail, dari Ishak, bukan dari apa namanya, dari anak dari Sarah yang akan mewarisi itu. Berulang-ulang itu dikasih tahu. Dan ketika hal ini dibilang bahwa harus dikorbankan ini anak ini Ishak yang harus dikorbankan. Ini merupakan tes yang berat ya untuk Abraham. Bagaimana logikanya berjalan seperti itu. Makanya dibilang, dengan demikian kita dapat melihat bahwa Abraham dicobai bukan hanya dari kasih sayang seorang ayah, tetapi iman akan janji Tuhan ya. Dan dibilang, sesungguhnya orang yang mampu bertahan dalam ujian seperti itu disebut sebagai bapak seorang beriman ya. Dia bilang, segenap harapan seluruh umat manusia terikat pada Ishak. Dan tampaknya Abraham diminta untuk menghancurkannya dengan satu tikaman pisau. Kita tahu bahwa Ishak dari keturunan Ishak bahwa akan ada keturunan yang akan menyelamatkan kan ya. Kita sudah mengetahui bahwa lalu yang dijanjikan Tuhan adalah keturunan, bukan keturunan-keturunan. Dan keturunan yang dimaksud adalah Yesus. Dan melalui keturunan Abraham ini semua bangsa akan mendapatkan berkat kan? Dan jika Ishak mati berarti keturunan yang dijanjikan itu atau Yesus itu tidak kita tidak bisa lahir kalau misalnya Ishak mati ya kalau logikanya seperti itu. Makanya seluruh harapan seluruh umat manusia ini terikat pada Ishak. Jadi kalau misalnya mati Ishak, dia bilang ini seluruh harapan umat manusia akan sirna. Aduh, luar biasa ini. Nah, oke. Ini eh, ini yang selalu menjadi pertanyaan saya ya. Dan ini dikuatkan lagi oleh kutipan ini, saudara-saudara. Saya pikir, Abraham kok bisa percaya ini waktu itu kan bangsa-bangsa kafir juga mempersembahkan anak mereka sebagai korban kepada dewa-dewa mereka. Terus ini Tuhan bilang seperti ini, kenapa eh, Abraham Abraham ikut seperti itu ya, ikut seperti kebiasaan orang kafir mempersembahkan anaknya itu. Dan ini kan Tuhan sudah berjanji bahwa lewat Ishak Tuhan akan memberikan keturunan kepada Abraham. Terus ketika ini bilang mau korbankan, Abraham bisa percaya itu mungkin aja bukan suara Tuhan kan? Ini mungkin itu setan yang menyerupai Tuhan yang menyuruh eh, hal seperti itu. Tetapi ini bagus sekali ya. Ini dia bilang, si penggoda akan menyarankan ini. Ini tidak mungkin menjadi tuntutan Tuhan karena Dia telah menjanjikan kamu keturunan yang tak terhitung banyaknya dan telah mengatakan bahwa itu harus datang melalui Ishak. Berulang kali pemikiran ini muncul
Tetapi pemikiran itu tidak dapat bertahan, karena Abraham sangat mengenal suara Tuhan. Dia tahu bahwa panggilan untuk mempersembahkan Ishak berasal dari sumber yang sama dengan janji itu. Jadi ini kuncinya ya saudara-saudara, bahwa Abraham sangat mengenal suara Tuhan. Jadi dia tahu bahwa itu Tuhan yang bilang. Aduh, ini keyakinannya ini yang menjadi poin untuk kita ya. Kita harus tahu bagaimana itu suara Tuhan. Mungkin kadang-kadang bertentangan dengan logika ya. Jadi kadang-kadang kita mengikuti sesuatu yang kita yakin itu suara Tuhan, tapi itu bukan suara Tuhan ya. Tapi ini harus betul-betul yakin bahwa itu suara Tuhan. Makanya dia tidak gagal dengan hal ini. Walaupun kelihatannya di luar logika dan apa ya, sangat tidak masuk akal ya hal ini. Tapi dia bilang, pengulangan saran itu dari si penggoda hanya semakin meyakinkan fakta bahwa permintaan itu berasal dari Tuhan. Jadi saudara-saudara, kira-kira kalau misalnya kita menghadapi suatu pencobaan, dan ketika semakin banyak pikiran-pikiran, bisikan-bisikan yang dari luar datang untuk kita menjadi lemah, kita harus tahu bahwa apa itu berasal dari Tuhan. Jadi ini seperti Abraham ya, pengulangan saran dari si penggoda bahwa itu apa namanya itu salah seperti itu. Justru itu yang meyakinkan Abraham bahwa itu berasal dari Tuhan ya. Nah, ini yang tadi yang, apa, saya bilang ya, kita baca lagi ya. Godaan yang kuat untuk mengabaikan perintah akan ditemukan dalam kasih sayangnya terhadap putranya. Permintaan itu menggali sangat dalam. Ambillah seorang putramu, putra tunggalmu yang kau cintai. Ini kalau bahasa Inggrisnya loves ya. Paling dicintai, sangat dicintai. Dan di sana ada seorang ibu yang sangat sayang dan bangga. Ini kalau bahasa Inggris, the fond and proud mother. Fond ini sangat sayang. Ini ada di balik itu ada seorang ibu yang sangat sayang terhadap putranya. Bagaimana dia bisa membuatnya percaya bahwa Tuhanlah yang berbicara kepadanya? Waduh, apakah dia tidak akan mencelahnya karena mengikuti khayalan pikiran yang kacau? Bisa aja Sarah bilang, "Duh, kamu sudah ada sedikit ini ya, kacau ini, makanya kamu ikut suara itu." Yang bilang seperti itu. Terus dia bilang, bagaimanakah dia bisa menyampaikan masalah ini padanya? Bagaimana dia mau bilang ke Sarah ini? Atau jika dia harus meneruskan untuk membuat pengorbanan tanpa memberitahu dia tentang hal itu, bagaimana dia bisa bertemu dengannya saat dia kembali? Duh. Selain itu, ada orang di sekitarnya. Apakah mereka tidak akan menuduhnya membunuh putranya? Aduh, ini, saya tidak bisa membayangkan kalau posisi saya di posisi Abraham ya, saudara-saudara. Ini luar biasa stressornya dari berbagai sisi diserang kepada Abraham ya. Terus dibilang, kita bisa yakin bahwa Abraham mengalami pergumulan yang sangat menyedihkan dengan semua saran ini yang telah memenuhi pikiran dan hatinya. Tapi ini ya, saudara-saudara, ini dia punya kutipan terakhir minggu lalu. Saya baca ya. Tapi iman memperoleh kemenangan. Waktu keraguan-raguannya telah lama berlalu, dan sekarang terhadap janji Allah ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Ia malah diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Karena iman, maka Abraham tatkala ia dicobai mempersembahkan Ishak. Ia yang telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal, walaupun kepadanya telah dikatakan, keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunanmu. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang mati. Dan dari sana ia seakan-akan telah menerimanya kembali. Semuanya dari pertama sampai terakhir melibatkan kebangkitan orang mati. Kelahiran Ishak benar-benar membawa kehidupan dari kematian. Itu karena kuasa kebangkitan. Abraham pernah sekali karena mendengarkan istrinya, gagal mempercayai kuasa Tuhan untuk memberinya seorang putra dari kematian. Dia telah menyesali kegagalannya, tetapi harus diuji pada saat itu untuk memastikan bahwa ia telah mempelajari pelajarannya secara menyeluruh. Hasilnya membuktikan bahwa dia telah mempelajarinya. Jadi kita
telah mempelajari ya bahwa ketika Abraham Tuhan memberikannya Ishak, kita tahu kandungan Sarah sudah mati. Kandungan Sarah mandul dan dia sudah tua, sudah atau saya bilang sudah mati kandungannya dan Tuhan membangkitkan kembali dia punya kandungan itu sehingga bisa melahirkan seorang anak. Dan Abraham percaya kalaupun dia mengorbankan Ishak, Tuhan akan membangkitkan Ishak kembali. Ini apa namanya saudara-saudara, memperkuat apa yang sudah kita pelajari waktu lalu ya. Kita tahu bahwa Tuhan menjanjikan Abraham tanah. Tuhan bilang kepada Abraham dan kepada keturunannya ya, dua. Abraham dan keturunannya akan diberikan tanah. Dan kita tahu dan kita sudah baca bahwa sampai Abraham pun mati, dia tidak menerima tanah itu. Dan kita tahu Ishak dan Yakub pun tidak menerima itu. Hanya keturunan bangsa Israel yang menerima tanah Kanaan. Terus dibilang bahwa kalau janjinya diberikan hanya setengah, itu tidak menepati janji. Janji Tuhan belum ditepati. Harus Abraham juga menepati tanah itu, baru itu digenapi. Jadi Abraham dan keturunannya. Dan kita tahu bahwa tanah itu bukan hanya tanah literal ya yang tanah Kanaan itu di Palestina sana, tetapi yang Kanaan yang dimaksud adalah Kanaan spiritual atau kerajaan surga. Dan Abraham percaya akan janji itu. Tuhan bilang dia akan memiliki tanah itu dan Abraham percaya dan itu hanya bisa diperoleh oleh apa? Kebangkitan. Dan sampai mati janji Tuhan kepada Abraham belum ditepati. Aduh, ini kalau kita lihat seperti apa ya, tetapi ternyata Abraham percaya dia akan dibangkitkan dan akan memiliki tanah itu. Dan kita sudah pelajari ya, tanah kekal yang dijanjikan itu hanya bisa diperoleh oleh orang-orang yang memiliki kehidupan kekal. Everlasting possession akan dimiliki oleh apa? Everlasting life, orang yang memiliki kehidupan yang kekal. Dan ini kembali ya, dia punya kepercayaan akan kebangkitan ini luar biasa. Bahwa dia percaya kalau Ishak mati, Ishak akan dibangkitkan. Ini luar biasa ya kalau saya pikir-pikir secara pribadi, saudara-saudara. Ini Abraham hidup di saat belum pernah ada orang yang dibangkitkan dari kematian. Kalau mungkin di zaman Tuhan Yesus atau di zaman kita sekarang ya, ketika kita lihat mujizat Tuhan Yesus membangkitkan orang mati, kita mungkin ada kekuatan di situ. Aduh, bisa bangkit ini. Tapi kita lihat ini dari Abraham ini belum ada pengalaman seperti itu bahwa ada orang yang dulu mati dan bisa hidup. Tetapi ini Abraham yakin akan hal itu. Ini makanya imannya luar biasa dan bisa disebut bapa dari segala orang beriman ya. Dan ini kita tahu adalah contoh dari bagaimana apa namanya Kristus ya dikorbankan ketika anak tunggal Tuhan, begitu juga Abraham mengorbankan anaknya. Ini yang minggu lalu ya, terakhir minggu lalu. Iya, minggu lalu. Dan kita sampai di sini dan kita akan mulai untuk pelajaran sahabat ini ya. Oke, saudara-saudara, itu review waktu lalu. Ada yang mau tambahkan saudara-saudara atau mau bertanya atau mau kasih sanggahan, komentar? Dipersilakan untuk pelajaran yang sudah kita pelajari. Ada yang mau kasih tambahan, komentar, atau pertanyaan sebelum kita lanjut untuk pelajaran ini? Oke, mungkin belum ya. Oke, kita akan lanjut untuk pelajaran sahabat ini. Kita kemarin waktu lalu sampai di halaman 100 paragraf ketiga ya. Sekarang kita lanjut. Ini subjudulnya firman yang dapat menggenapi apa yang dikatakan itu. Di sini kita dapat melihat iman Abraham yang luar biasa dan betapa iman itu memahami sepenuhnya tujuan dan kuasa Tuhan. Terhadap Mesias, benih yang melaluinya semua berkat akan datang kepada manusia, akan dilahirkan dari garis keturunan Ishak. Ishak harus disingkirkan tanpa ahli waris. Namun Abraham memiliki keyakinan yang sedemikian besar akan kehidupan dan kuasa firman Tuhan. Sehingga ia percaya bahwa firman itu dapat menggenapi apa yang difirmankan. Jadi ini
saya lupa di pelajaran apa ya, tentang definisi iman. Iman itu dapat menggenapi apa yang Dia firmankan. Contohnya seperti ketika pada waktu penciptaan. Ketika Tuhan berfirman, "Jadilah terang," firman yang mengatakan "jadilah terang" itu memiliki kuasa untuk menjadikan terang. Jadi firman itu memiliki kuasa ya, saudara. Firman Tuhan itu memiliki kuasa untuk menjadikan apa yang Dia bilang. Kalau misalnya Tuhan bilang bahwa melalui Ishak Dia akan eh, memberikan keturunan yang sangat banyak kepada Abraham, dia yakin bahwa firman itu yang bilang itu akan memiliki kuasa. Kalaupun Ishak mati, dia akan bangkitkan Ishak. Dia akan bangkitkan Ishak. Karena firman itu apa? Memiliki kuasa. Jadi ini seperti subjudulnya, The Self-Fulfilling Word. Firman yang dapat mengenapi apa yang dikatakannya. Lanjut ya saudara. Dia percaya bahwa Mesias yang akan datang dari garis keturunan Ishak dan yang kematiannya sendiri dapat menghancurkan kematian dan membawa kebangkitan, dan yang belum datang ke dunia ini memiliki kuasa untuk membangkitkan Ishak dari kematian, supaya janji itu bisa digenapi dan dia masih belum dilahirkan ke dunia. Kemungkinan tidak ada iman yang lebih besar dari Abraham. Waduh, ini jadi Abraham percaya kepada Yesus yang belum dilahirkan di dunia ini. Dia percaya kepada Yesus yang akan menghancurkan kematian dan membawa kebangkitan. Walaupun Yesus itu belum datang. Makanya ini Wagoner bilang kemungkinan tidak ada iman yang lebih besar dari Abraham. Aduh, ini saudara-saudara, kita saja yang sudah lahir di saat Yesus sudah mati beberapa ribu tahun yang lalu, masih ragu-ragu terhadap Yesus itu. Ini Abraham percaya kepada Yesus sebelum Yesus itu lahir. Aduh, ini luar biasa ya, iman Abraham ini luar biasa. Oke, ada yang mau tambahkan saudara-saudara? Di paragraf ini. Silakan ya kalau ya silakan. Ya, halo Li. Ya, silakan. Ya, jadi memang kalau baca cerita Abraham luar biasa kalau kita menaruh diri saya sendiri di posisi Abraham, kemungkinan besar ya pasti gagal, kemungkinan besar gitu. Ya. Tapi puji Tuhan dengan cerita ini dapat memberikan kekuatan kepada kita semua dalam ujian kita masing-masing, karena kita lihat ya ini sangat diperlukan, karena salah satu counsel untuk jemaat Laodikia kan gold, ya kan, atau emas. Dan dibilang the trial of your faith, ujian kita punya iman itu yang akan menghasilkan emas. Jadi dengan cerita Abraham ini sangat menolong ya saya pribadi untuk benar-benar bergantung. Kalau memang firman Tuhan katakan seperti itu, secara logika nggak masuk di akal, ya firman Tuhan yang akan menggenapi, self-fulfilling word, ya akan menggenapi apa yang dia firmankan gitu. Walaupun secara logika tidak masuk di akal. Ya, dan kemudian kita lihat ya, kita coba lihat kenapa Abraham sangat percaya akan kebangkitan ya. Jadi kebangkitan yang dari kematian, selain dia percaya akan Tuhan Yesus yang akan membangkitkan, kita lihat juga sebelumnya ada evidence atau ada bukti di mana ada kematian terus hidup lagi. Karena kalau kita benar-benar pelajari bukti yang sebelumnya terjadi kepada Abraham, buktinya adalah kandungan dari Sarah, ya kan? Kandungan dari Sarah yang sudah mati tapi hidup kembali. Kenapa? Karena firman Tuhan yang mengatakan demikian. Jadi luar biasa ya, luar biasa apa yang terjadi kepada Abraham, yang mana memang benar-benar dia bergantung kepada firman Tuhan, dan dengan pertolongan Tuhannya, dengan mempelajari akan cerita ini, memang teman-teman dengan mempelajari akan pelajaran ini memang benar-benar sangat menguatkan iman kita. Terus terang secara pribadi, karena saya nggak pernah belajar pelajaran Abraham sedetail yang diterangkan oleh Wagner, dan puji Tuhan dengan pelajaran ini kita bisa lebih mempelajari akan kuasa Tuhan dan kuasa firman. Oke, thank you, Li. Ya, thank you. Jadi betul ya, ini
pelajaran yang sangat penting untuk kita dewasa ini. Kita adalah hidup di zaman masa jemaat Laodikia ya, yang dibilang Joy tadi juga. Yang dibutuhkan jemaat Laodikia minyak, jubah, dan emas ya. Dan sudah kita pelajari waktu lalu ya di pelajaran dari A.T. Jones ya, bahwa emas itu adalah ujian-ujian. Ujian-ujian itu harus dijadikan teman, karena ujian itu akan datang terus dan kita harus bersyukur ketika menerima ujian itu, karena itu yang akan memurnikan kita. Jadi ini sama seperti Abraham juga diuji dan dia timbul seperti emas ya, ketika dia menang dari dari pencobaan ini. Dan iman ini kan kita untuk memiliki tanah yang dijanjikan Tuhan itu adalah Abraham dan keturunan-keturunannya. Bukan keturunan secara daging, tetapi keturunan secara roh atau spiritual. Jadi yang menjadi keturunannya bukan bukan hanya dia punya keturunan langsung. Jadi keturunan langsungnya pun kalau tidak memiliki imannya Abraham, tidak bisa disebut keturunan spiritual. Walaupun bukan keturunan langsung dari Abraham seperti kita, tetapi memiliki iman Abraham, akan disebut keturunan Abraham dan berhak menerima warisan yang dijanjikan Tuhan itu. Jadi syarat untuk menerima warisan itu, warisan tanah atau kerajaan surga yang dijanjikan adalah memiliki iman Abraham, sama seperti Abraham. Jadi Abraham dan keturunan-keturunannya yang memiliki imannya yang sama ya, yang percaya kepada Tuhan yang akan memiliki itu. Dan iman itu harus dimiliki melewati cobaan-cobaan ini, saudara-saudara. Dan kita tidak akan luput dari godaan atau pencobaan seperti ini ya. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang mau tambahkan? Boleh Li, tambahan Ya, sedikit. silakan. Oke, jadi tadi kita sudah pelajari bahwa yang Lali dikasih contoh tadi, mungkin ujian pertama itu agak mudah. Iya. Karena di ujian pertama, bagaimana Abraham dan Sarah percaya bahwa mereka akan melahirkan seorang anak dari kandungan yang sudah mati. Jadi kita tahu Sarah mandul, dan sekarang di usia yang sudah tua yang tidak mungkin lagi untuk melahirkan anak, hanya percaya saja, maka kuasa Tuhan akan diberikan, dan anak itu lahir dari kandungan Sarah. Jadi kadang-kadang juga kita akan mengalami ujian seperti itu di awal. Contohnya saya pernah mengalami bagaimana anak saya yang dikasihi kena kanker darah, dan saya pikir ujian apa lagi ya akan Tuhan berikan yang lebih besar bagi saya. Aduh, seakan-akan nggak mungkin mau dapat hadapi. Tapi ujian kedua yang Tuhan berikan bagi Abraham bukan hanya iman, tapi tindakan. Jadi tergantung di tangan Abraham. Apakah dia akan membunuh Ishak atau tidak? Itu ujian pilihan. Yang pertama itu hanya percaya saja. Iya. Betul. Percaya apakah ada anak atau tidak. Tapi ujian yang kedua itu di tangan Abraham. Saya akan bunuh Ishak, terserah dia, atau dia tidak akan bunuh, itu tergantung dari apa yang dia akan lakukan. Apa yang akan dia perbuat. Iya. Jadi mungkin bagi saya ujian yang paling berat adalah apa yang Tuhan perintahkan untuk kita lakukan itu, apakah kita akan melakukannya dari diri kita atau tidak. Iya. Sedangkan ujian pertama kita hanya percaya atau Menunggu. tidak percaya. Menunggu, iya. Jadi itu tambahan saya. Mungkin dalam kehidupan kita tuh melakukan tindakan itu ya agak sulit, mungkin seperti itu. Tapi Abraham setelah dia lewati ujian yang pertama, di ujian yang kedua dia bisa berhasil karena dia percaya sepenuhnya apa yang Tuhan lakukan adalah hal yang terbaik. Itu saja, Li. Terima kasih. Ya, thank you. Betul sekali ya. Jadi ujian yang kedua itu lebih berat dari pertama. Jadi ada peningkatan dia punya ini ya, dia punya kesulitan ya iman ini. Kalau ya seperti yang Brother Ronald bilang tadi ya, kalau misalnya awalnya cuman ketika dikasih dia hanya menunggu kan ini kapan ini janji Tuhan mau dikasih. Tapi yang kedua, ketika ini harus ada tindakan dari Abraham sendiri, bukan hanya percaya tetapi harus berbuat juga, bukan cuma iman tapi harus dia lakukan juga ya. Dan kita tahu bahwa iman itu, perbuatan itu dari iman kan.
Tapi harus ada buktinya seperti itu. Dan kita tahu juga bagaimana ini lebih berat ya. Kalau misalnya janji pertama hanya waktu dan logika, logika dan waktu. Jadi ini percaya Tuhan dengan logikanya yang tidak masuk akal atau tidak. Terus ada waktu juga menunggu beberapa waktu. Tapi yang kedua, sudah ditambah lagi, sudah ada waktunya ditambah, terus ada logikanya di sana main, terus ada perasaan yang di sini. Sudah tambah perasaan di sini, saudara-saudara. Ini percobaannya sudah menyangkut perasaan untuk membunuh Ishak seperti apa. Ada perasaan-perasaan lain dari keluarga, dari istri terutama. Bagaimana harus Abraham mempertimbangkan perasaan mereka ya. Ini lebih berat, jauh lebih berat daripada ujian yang pertama. Tetapi justru ujian yang ringan dia jatuh, ujian yang berat dia apa? Dia bisa lewati. Karena dia belajar dan dia apa? Betul-betul mengerti akan pelajaran yang sudah diberikan Tuhan kepadanya. Ini luar biasa ya. Oke, ada tambahan lagi dari saudara-saudara sebelum kita lanjut atau pertanyaan? Halo, Li. Ya, silakan. Iya, jadi correct me ya if I'm wrong. Iya, iya. Ada kutipan Ellen White yang bilang, kita pernah baca tapi kita make sure lagi, cuman just correct me if I'm wrong. Ellen White bilang, kalau Abraham lulus di ujian pertama, dia nggak perlu mengalami ujian yang kedua. Istilahnya seperti yang apa ya, yang Wagner bilang di sini, Tuhan itu adalah guru yang setia. Jadi kalau pertama itu dia lulus, istilahnya ujiannya itu nggak akan seberat yang Tuhan berikan kepada Abraham yang kedua. Jadi kenapa ujian yang kedua itu harus terjadi? Karena ujian pertama gagal dan Tuhan harus membuktikan kepada Abraham bahwa dia akan lulus dia punya ujian. Jadi Tuhan akan kasih ujian-ujian sampai dia lulus gitu. Nah, jadi sometimes kita berpikir, misalnya saya, oh kenapa saya punya ujian sepertinya itu terus gitu loh. Kayak kita jatuh di situ kok sepertinya di waktu kemudian oh ya ulang-ulang ujiannya sama gitu loh. Dan setelah mempelajari akan pelajaran yang kita pelajari bersama-sama, kita sendiri baru mengerti bahwa Tuhan izinkan itu terjadi sampai kita benar-benar lulus gitu. Sampai pass dan lulus itu tidak jatuh gitu loh. Jadi seperti Abraham juga ya, kenapa Tuhan memberikan ujian yang lain lagi karena Tuhan adalah guru yang setia, dia menguji kembali sampai lulus. Dan teman-teman kalau kita lihat ya dalam pengalaman, banyak orang yang benar-benar bertobat sampai mereka itu harus accident, sampai harus di hospital bed, sudah mau koma, sudah mau mati, dan banyak orang yang bisa bertobat dengan cara seperti itu. Dan apakah Tuhan mau untuk membiarkan atau istilahnya kita harus gak lulus ujian dengan cara seperti itu? Tidak ya, tapi dengan mata ilahi Tuhan bisa melihat hanya inilah satu-satunya harapan atau hanya inilah satu-satunya cara yang dia bisa lalui untuk bisa memang benar-benar bertobat. Sama seperti orang tua dalam mendidik anak. Ada banyak cara-cara yang kita bisa lakukan sampai benar-benar anak itu ngerti, oh dia sadar gitu. Seperti itu. Dan begitulah kita juga ya dengan Tuhan. Tuhan sebagai orang tua kita, dia akan menguji terus kelemahan kita sampai kita benar-benar pas dia punya ujian. Dan itulah iman yang timbul seperti Mas yang tadi saya bilang, kita gereja Laodikia membutuhkan. Oke, thank you, Li. Ya, thank you. Iya, betul ya. Jadi ini contoh yang tadi ya. Misalnya 36 kali 4 atau perkalian 2 digit. Perkalian 2 digit ini kalau misalnya dia gagal di sini, harus diulangi lagi 2 digit ya. Jadi ketika dia sudah menguasai benar-benar ini dan dia berhasil, baru ujiannya akan lebih besar jadi 4 digit. Jadi lebih sulit. Tapi kalau dia benar-benar mengerti tentang perkalian 2 digit, dia akan bisa menjawab perkalian 4 digit, 6 digit, berapapun itu, asalkan dia benar-benar mengerti. Dan Abraham sungguh-sungguh belajar dari hal ini ya. Dia mempelajari akan hal ini dan dia berhasil. Walaupun ujiannya lebih berat daripada ujian sebelumnya, dia berhasil ya. Luar biasa. Oke, masih ada lagi sebelum kita lanjut? Oke.
Kalau tidak ada, kita lanjut ya. Kebangkitan dan kehidupan. Ini penjelasan dari sebelumnya ya. Hal ini kita tidak hanya melihat bukti dari eksistensi Kristus, tetapi juga pengetahuan Abraham tentangnya. Yesus berkata, "Akulah kebangkitan dan hidup." Dia adalah firman yang pada mulanya bersama Tuhan, dan firman itu adalah Tuhan. Dia adalah kebangkitan dan kehidupan pada zaman Abraham dan juga pada zaman Lazarus. Di dalam dia ada hidup, bahkan hidup tanpa akhir. Abraham mempercayainya karena dia telah membuktikan kuasanya, dan dia yakin bahwa kehidupan firman akan menghidupkan Ishak agar janji itu dapat digenapi. Ini kembali lagi ya, menegaskan apa yang tadi kita sudah pelajari ya, bahwa ini bukti dari pre-eksistensi Kristus. Tetap Kristus ini bukti ya, bahwa sebelum Kristus ada, dia punya kuasa juga sudah ada ya untuk membangkitkan. Jadi buktinya apa? Dari Sarah mati kandungannya, dia bisa dihidupkan. Dan walaupun Abraham belum lihat ketika Lazarus itu dibangkitkan, atau Abraham belum lihat eh, hal-hal yang dilakukan, misalnya Elia juga membangkitkan orang mati, belum lewat hal-hal itu, tetapi dia percaya akan hal itu ya. Dia percaya akan hal itu. Dan dia bilang apa? Dia yakin bahwa kehidupan firman akan menghidupkan Ishak agar janji itu dapat digenapi. Dan dia yakin dengan apa? Dengan kuasa firman Tuhan itu, walaupun Ishak mati, dia akan dibangkitkan kembali dan janji itu tetap dapat digenapi. Jadi ini Abraham sangat percaya bahwa apa yang Tuhan janjikan itu akan digenapi. Apapun caranya ya, Tuhan ini cara Tuhan luar biasa ya. Apapun Tuhan bisa lakukan untuk menggenapi apa yang dijanjikan. Itu yang bagian kita hanya apa? Percaya akan janji itu ya, sama seperti Abraham. Kita lanjut. Abraham memulai perjalanannya. 3 hari ia menempuh perjalanan yang melelahkan, di mana ada cukup waktu bagi si penggoda untuk menyerangnya dengan segala macam keraguan. Aduh, ini waktu lagi, ini 3 hari ini. Kenapa nggak langsung aja waktu Tuhan bilang supaya nggak lebih lama digoda? Pas Tuhan bilang langsung dikorbankan Ishak ya, misalnya seperti itu. Tapi ini mereka harus pergi ke tempat yang Tuhan tuju selama 3 hari, karena waktu ini merupakan godaan juga, cobaan juga ya, untuk mengetes dia punya keyakinan, dia punya iman, apakah dia ragu atau tidak. 3 hari cukup lama saudara-saudara untuk berpikir bagaimana membawa anak untuk dikorbankan. Terus dibilang, tetapi keraguan menguasainya sepenuhnya ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Aduh, pas hari ketiga saudara-saudara, ketika mereka menuju tempat, Abraham sudah lihat tempat yang akan dia korbankan Ishak dari jauh. Aduh, ini dia punya perasaan. Duh, sebagai seorang ayah mengorbankan Ishak ini, anaknya yang dia kasih, yang diperolehnya di masa tuanya, anak yang dijanjikan Tuhan. Aduh, ini itu luar biasa, dia punya perasaan seperti apa. Aduh, saya tidak bisa bayangkan kesedihannya seperti apa ya waktu itu, saudara-saudara. Ternyata ada beberapa tanda yang telah Tuhan berikan kepadanya kelihatan di gunung itu. Dan dia tahu bahwa tanpa keraguan bahwa Tuhan sedang memimpinnya. Tadi dia bilang keraguan menguasainya. Sekarang dia bilang dia tanpa ragu bahwa Tuhan telah selalu sedang memimpinnya. Ini sedang ada gejolak ya, tetapi sekarang dia yakin bahwa ini Tuhan memimpinnya. Perjuangan telah berakhir dan dia maju terus untuk menyelesaikan tugasnya. Sepenuhnya yakin bahwa Tuhan akan membawa Ishak dari kematian. Kita lanjut ya saudara, ini bagus sekali. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu." Ayat 5 ya. Jika tidak ada satu alasan pun dalam perjanjian baru tentang hal ini, kita ulangi lagi ya. Ini perhatikan baik-baik saudara ya. Jika tidak ada satu ulasan pun dalam perjanjian baru tentang hal ini,
kita mungkin bisa tahu dari ayat ini bahwa Abraham memiliki iman dalam kebangkitan. Aku dan anak ini akan pergi ke sana dan sembayang, dan aku akan datang lagi kepadamu. Dalam aslinya dibuat sangat jelas. Kami akan pergi dan kami akan datang lagi kepadamu. Ini saudara-saudara, dia nak bilang gini ya, aku dan anak ini akan pergi ke sana dan sembayang, dan aku akan kembali lagi. Berarti sendiri ya saudara-saudara, sudah nggak berdua lagi. Saya dan anak ini akan pergi dan saya akan kembali. Berarti sudah nggak ada anak ini lagi ya. Tetapi dia punya ayat ini, dia bilang apa? Kami akan pergi dan kami akan datang lagi kepadamu. Jadi ini ada keyakinan lagi bahwa ketika Ishak dan Abraham akan pergi, dia suruh tunggu hambanya di situ dan mereka akan kembali lagi berdua ke tempat yang dijanjikan itu ya. Awalnya saudara-saudara saya pikir bahwa Abraham bilang waktu itu cuman sebagai, kalau orang Manado bilang, cuma lamuk saja, atau cuma sekedar ya mau bilang seperti itulah, supaya cuman asal ngomong aja Abraham seperti itu. Oh, kami akan pergi dan akan kembali lagi di sini, supaya untuk menghibur, supaya orang bujangnya itu tidak tidak curiga kepada dia. Dia bilang seperti itu. Tetapi ternyata perkataan ini adalah perkataan iman. Kami akan pergi dan kami akan kembali. Dia sangat percaya walaupun dia akan korbankan Ishak, Tuhan akan bangkitkan dia kembali. Kita lanjut ya punya bacaannya. Bapa leluhur kita begitu yakin akan janji Tuhan sehingga dia sepenuhnya percaya bahwa meskipun dia harus mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran, putranya akan dibangkitkan kembali, sehingga mereka berdua akan kembali bersama. Wah, luar biasa. Harapan membuat tidak malu. Hope make it not ashamed. Dia bilang, karena dibenarkan oleh iman, ia memiliki damai sejahtera dengan Bapa melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Ini saudara-saudara ya. Karena memiliki iman, harusnya kalau saya jadi Abraham, saya sudah stres. Saya sudah mau jadi gila. Tetapi kita lihat ya, karena iman, Abraham memiliki damai sejahtera. Jadi, ciri-ciri ini menjadi pelajaran ya untuk kita ya, saudara-saudara. Kalau kita tidak punya iman, kita akan stres dengan masalah kita. Akan bergelut, akan susah sekali akan masalah kita, karena kita nggak percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi ini, Abraham tidak stres, tapi dia memiliki damai sejahtera karena dia percaya akan kuasa Tuhan. Dibilang sini, pencobaan imannya telah dijalani dengan sabar, karena kita harus tahu bahwa kepahitan perjuangan telah berakhir, dan pengalaman hidup yang kaya dalam firman telah datang kepadanya, menghasilkan harapan yang tak tergoyahkan. Waduh, ini luar biasa ya, ini luar biasa ini, saudara-saudara. Saya cuma bisa bilang ini luar biasa. Akan ini iman Abraham ini, pelajaran ini sangat luar biasa. Oke, saudara-saudara, silakan ada yang mau tambahkan sampai di sini, atau mau bertanya, komentar, atau ada sanggahan, dan kita akan diskusi sama-sama. Silakan. Oke. Tadi sudah ada yang. Ya, halo Li. Ya, oke, silakan. Oke, kalau kita lihat di buku Kejadian 22 ayat 4 ya. Ya. Yang mana itu yang mereka sembahyang, yang worship. Gimana? Di mana itu yang dia bilang, aku dan anak ini akan ke sana dan worship and come again to you. Oh, ini di Oh, sini. ini. Iya, ini. Di sini. Yang merah. Iya. Yang Atau merah. yang Ya, betul. tanggal yang ayat 5 ini yang. Iya, 38. ayat 5, Kejadian 22 Ya. ayat 5. Jadi ada satu poin yang kita lihat di sini waktu pelajaran ini. Poin ini saya juga dapat dari ada another speaker yang bawa cerita Abraham, yang saya juga baru bisa mengerti ada makna juga di sini. Jadi kata worship, kalau bahasa Indonesia kan sembahyang. Pertama kata worship kalau kita cari di bahasa Inggris
Itu Kejadian 22 ayat 5. Itu kata pertama worship di Alkitab. Kalau kita cari bahasa Hebrew-nya, dia punya akar kata ada di Kejadian sebelum Kejadian 22, tapi kata worship-nya sendiri itu pertama di Kejadian 22 ayat 5. Jadi di situ dia terangkan ya, sebenarnya arti kata worship gitu. Jadi kita kan sampai, oh ya ada morning worship, ada evening worship di keluarga, ada pagi, ada siang, ada sore. Tapi kita sometimes melewati apa makna dari worship. Dan makna worship yang ditekankan di situ yang dia bawa dari cerita Abraham itu adalah sacrifice. Jadi sacrifice setiap kali kita morning worship, evening worship, itu selalu mengingatkan akan sacrifice-nya Tuhan Yesus kepada kita. Di mana kalian masih ingat yang kita pernah share, kita punya pelajaran waktu kita morning worship, evening worship, sama seperti Ayub, orang tua dan anak-anak, bagaimana dia mohon ampun dosa anak-anaknya, dia berdoa anak-anaknya dari semua anak-anaknya yang ketujuh itu. Jadi itulah morning worship, evening worship. Dan kalau kita pergi ke Ka'bah, bukankah morning worship, evening worship itu adalah pengorbanan Tuhan Yesus, iya kan? Iya. Domba disembelih pagi dan juga sore. Dan di mana di keluarga ada worship pagi dengan sore yang melambangkan sacrifice Tuhan Yesus, di mana kita datang bukan hanya baca Alkitab, terangkan, tapi berdoa untuk mohon ampun dosa anak-anak dan dosa saya sendiri. Itu makna dari worship gitu loh, yang sudah diceritakan dalam pelajaran Abraham, di mana dia mau mempersembahkan anaknya Ishak. Itu makna pertama ya. Dan makna kedua adalah worship sometimes it takes sacrifice dari orang tua. Karena mungkin sometimes, kita harus cepat-cepat pergi kerja, kita harus cepat-cepat. Seperti itu. Jadi ada satu yang kita nggak bisa lewatkan, itu adalah sacrifice. Bagaimana kita benar-benar mengambil waktu, walaupun saya harus sacrifice something, tapi worship bersama-sama dengan keluarga itu sangat penting ya. Jadi seperti Abraham mau pergi worship sama Tuhan, itu butuh sacrifice. Jadi teman-teman, makna worship ini sangat dalam ya, yang mana butuh sacrifice. Dan juga kita lihat imannya Abraham, dia tahu dia mau korbankan Ishak, iya kan? Tapi kenapa dia bilang kami akan kembali, istilahnya, loh kamu mau pergi sacrifice Ishak, kamu mempersembahkan Ishak, karena bilang kami akan kembali, bukan Ishak akan meninggal, saya akan kembali. Tetapi kita lihat iman Abraham yang mana Tuhan sudah berjanji dari keturunan Ishak akan datang Tuhan Yesus, juru selamat. Dia yakin dan percaya, kalaupun dia harus bunuh Ishak, Tuhan akan membangkitkan. Makanya dia bilang, kami akan kembali. Luar biasa imannya Abraham. Teman-teman, mudah-mudahan iman ini juga bisa menjadi bagian kita semua. Thank you. Ya, thank you. Jadi ada tambahan di sini yang betul-betul ya, ini akan worship, akan sacrifice. Ya, terima kasih tambahannya. Mungkin ada lagi. Jadi saudara-saudara, kita tahu ya bahwa ujian Abraham itu, imannya itu bukan hanya menuruti apa yang Tuhan bilang. Ketika Tuhan bilang korbankan, dia korbankan. Tetapi lebih dalam dari apa yang iman itu, lebih dalam dari apa yang kita ketahui seperti itu ya. Ketika Tuhan suruh, kita bikin seperti itu. Bukan hanya seperti itu ya. Tetapi ada suatu keyakinan bahwa firman Tuhan, janji Tuhan, dengan cara apapun akan digenapi. Dengan cara apapun akan digenapi. Makanya seperti Tuhan menjanjikan dari keturunan Ishak, walaupun Ishak akan dibunuh, Abraham yakin bahwa dari Ishak tetap akan keturunan itu akan datang ya. Karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Jadi makanya ketika dia bilang seperti itu, kami akan pergi dan kami akan kembali. Dengan suatu keyakinan bahwa Tuhan akan membangkitkan Ishak kalaupun dia mati ya. Ini luar biasa. Oke.
Sudah tidak ada yang tambahkan atau bertanya, kita lanjut ya. Oke, mungkin sedikit lagi kita. Nah, mungkin satu paragraf ini kita selesai ya, dan kita akan lanjut untuk minggu depan. Besok ya. Ya, kita baca subjudulnya pengorbanan sepenuhnya. Kita semua tahu hasilnya. Ishak membawa kayu itu ke tempat yang ditentukan. Mezbah itu dibangun dan dia diikat dan dibaringkan di atasnya. Di sini kita masih memiliki keserupaan dengan pengorbanan Kristus. Tuhan memberikan anaknya yang tunggal, namun anak itu tidak pergi dengan enggan. Kristus menyerahkan dirinya bagi kita. Jadi Ishak dengan bebas atau dengan rela menyerahkan dirinya sebagai korban. Dia masih muda dan kuat dan bisa dengan mudah melawan atau melarikan diri jika dia mau. Tapi dia tidak melakukannya. Pengorbanan adalah miliknya dan juga milik ayahnya. Aduh. Sebagaimana Kristus memikul salibnya sendiri, demikian pula Ishak membawa kayu untuk pengorbanannya sendiri. Dan dengan tanpa perlawanan, menyerahkan tubuhnya pada pisau. Dalam Ishak, kita memiliki tipe Kristus yang dipimpin seperti anak domba ke pembantaian. Pernyataan Abraham, Tuhan akan memberikan dirinya seekor anak domba adalah ekspresi imannya kepada anak domba Tuhan. Jadi waktu Ishak tanya kan, Bapak, ini mana domba, di mana korbannya? Abraham bilang, Tuhan akan menyiapkan. Dan kita tahu ini Ishak adalah tipenya dari Kristus ya saudara-saudara. Sebagaimana Kristus membawa salibnya pergi untuk disalibkan, dia membawa sendiri salibnya. Bagaimana juga Ishak ketika dia mau dikorbankan, dia yang bawa itu kayu bakarnya. Kayu bakarnya dia yang bawa sendiri. Dan ini kita lihat ya, Ishak kita kasih merah di sini ya. Ishak dengan rela menyerahkan dirinya sebagai korban. Ini ada kata bahasanya yielded ya. Ini kalau kita dengar-dengar pembahasan dari orang-orang yang membawakan tentang pembenaran oleh iman, kata-kata ini selalu diulang-ulang ya. Yielded atau bagaimana kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Bagian kita ini menyerahkan, ini sama seperti Ishak, dia rela. Ini sama dengan eh, di ayat yang bilang istri-istri tunduklah kepada suami, atau istri-istri yielded thyself kepada suamimu. Ini menyerahkan, ini seperti hubungan dari suami istri ya, menyerahkan, ini rela dia sebagai korban ya. Dan dia bilang di sini ya, Ishak ini masih muda, dia kuat, sedangkan Abraham sudah tua. Kalaupun dia mau melarikan diri, kalau dia mau melarikan diri, dia dapat melakukannya dengan mudah, dia bisa lari dari Abraham. Tapi inilah ya, ini kita tahu Abraham memiliki didikan yang baik kepada Ishak, seperti yang kita sudah pelajari di chapter 2 ya. Tuhan bagaimana keluarga Abraham adalah agama Abraham adalah agama keluarga, dan dia tahu bagaimana mendidik anaknya, tidak seperti Imam Eli ya, itu ada perbandingan di sana. Dan ini hasilnya didikan dari Abraham adalah seperti ini. Ishak tahu apa yang dia Ishak tahu Ishak mau merelakan apa yang bapaknya bilang kepada dia ya. Apa yang Bapak beritakan kepada dia. Sama seperti Kristus rela seperti apa yang Tuhan kehendaki ya, untuk mengorbankan dirinya. Jadi ini Ishak represent dari Kristus, atau type dari Kristus, wakil atau contoh dari Kristus. Kita lanjut ya. Ini kalimat terakhir, paragraf terakhir. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya. Ya Tuhan, lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia.
Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Nyawa anak itu terselamatkan, namun pengorbanan itu benar-benar dan sepenuhnya dilakukan seolah-olah Ishak telah dibunuh. Jadi ini Ishak diselamatkan atau Ishak tidak jadi dibunuh, tetapi pengorbanan tetap terjadi, saudara-saudara ya. Ini sama seperti Abraham bilang kepada Ishak ya, Tuhan akan menyiapkan, memberikan anak domba. Itu tepat seperti apa yang Abraham bilang ya. Karena Abraham yakin Tuhan akan memberikan sesuatu dan bukan akan ada yang dikorbankan ya. Abraham yakin akan ada sesuatu yang Tuhan akan berikan. Dan kalaupun Tuhan tidak berikan Ishak yang dibunuh, Tuhan yakin Ishak akan dibangkitkan. Jadi ini kepercayaan Abraham kepada Tuhan ini sangat luar biasa ya. Ini bagaimana walaupun itu sulit untuk dimengerti ya, sulit untuk masuk di logika manusia, tetapi apa yang Tuhan telah firmankan itu pasti terjadi, dan Abraham sangat percaya akan hal itu. Abraham akan percaya akan kebangkitan. Abraham percaya akan janji Tuhan akan digenapi dengan cara apapun. Dan ini ya sehingga apa yang dia bilang itu yang terjadi ya. Dia bilang akan ada domba yang Tuhan akan berikan. Tuhan memberikan domba untuk dikorbankan. Dan pengorbanan tetap ada ya. Seolah-olah Ishak yang dikorbankan atau yang mati. Dan itu melambangkan kematian Kristus. Oke, ini kita sampai di sini karena nanti perbuatan atau the work of faith ini, perbuatan dari iman ini akan jadi pelajaran sendiri nanti. Ini sangat menarik lagi, dan itu akan menjadi pembahasan terakhir ya di chapter 7 ini. Mungkin kita akan lanjutkan itu besok. Dan pelajaran kita sampai di sini. Saudara-saudara, silakan kalau ada yang mau komentar atau mau bertanya atau tanggapan, silakan tentang pelajaran ini, tentang pengorbanan Ishak. Ya, silakan. Ya, mungkin sebelum teman-teman yang lain. Jadi ada poin yang kita lihat di sini. Poinnya itu adalah mengenai Ishak ya, yang menurut sama orang tua. Tadi Lali sudah bilang. Jadi coba kita bayangkan, misalnya Abraham tidak mendidik Ishak gitu. Apakah Ishak akan menjadi tipe dari Tuhan Yesus? Tidak ya teman-teman. Jadi kita lihat kenapa Tuhan memilih Abraham. Karena Tuhan sudah melihat bagaimana, kita sudah belajar kan sebelumnya, dia bisa mengatur rumah tangga dan isi keluarganya. Itu salah satu. Dan di mana in the future Tuhan sudah melihat bahwa anaknya itu akan melambangkan Tuhan Yesus yang rela. Dia pikul, dia punya kayu untuk mengorbankan dirinya sendiri. Dan waktu Abraham bilang dia yang akan menjadi korban, dia yang rela, dia nggak melawan ya teman-teman. Jadi kita lihat begitu luar biasa didikan Abraham terhadap Ishak, yang mana kita lihat di situ dia menghasilkan seorang anak yang penurut, sampai menurut mau mati pun dia menurut. Mengingatkan saya di Filipi 2 ayat 5 sampai 8 ya, yang dibilang let this mind be in you, biarlah pikiran ini ada dalam kamu, yaitu pikiran Tuhan Yesus. Terus ayat 8 dibilang apa? Menurut sampai mati. Ishak begitu, menurut sampai mati. Aduh, didikan orang tua semacam apa itu ya kira-kira yang bisa menghasilkan anak-anak biarpun mati tapi mereka menurut gitu. Dan kita lihat Tuhan memilih Abraham, Tuhan memilih Mary, orang tuanya Tuhan Yesus, ibunya Tuhan Yesus. Tuhan memilih Elizabeth, mamanya dari Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena orang tua ini mengerti tanggung jawab mereka sebagai apa tanggung jawab mereka untuk anak-anak. Jadi teman-teman,
ini sangat luar biasa ya, dia punya aplikasi banyak sekali, terlebih juga di dalam rumah tangga yang mana Tuhan benar-benar ya kita mempunyai suatu rumah tangga yang menghasilkan anak-anak yang penurut gitu. Nah, terus yang kedua poinnya adalah bisa saja ya teman-teman, karena iman Abraham, dia yakin dan percaya bahwa kalau Ishak mati, dia akan dibangkitkan, dia percaya itu. Makanya Ishak nggak perlu mati, karena Abraham sudah percaya bahwa dia kalau mati dia akan dibangkitkan gitu. Jadi Tuhan melihat pengorbanan itu, walaupun Ishak tidak mati, tapi Tuhan sudah melihat walaupun Ishak mati, Abraham punya iman tetap kuat, dia yakin Tuhan akan bangkitkan. Dan teman-teman, cerita ini diulang kembali kepada Tuhan Yesus waktu dia memati, yang mana setan datang menggoda kan kepada Tuhan Yesus, yang mana oh kamu nggak perlu mati, lihat itu Ishak kan dia nggak perlu mati, Tuhan akan menyediakan domba seperti itu. Dan kita lihat imannya Tuhan Yesus apa, dia tahu bahwa dia harus mati dan akan bangkit lagi. Aduh, ini iman teman-teman, sepertinya gampang sekali ya kita berbicara mengenai iman, tapi untuk kita lihat apa yang terjadi kepada Tuhan Yesus dengan Abraham. Aduh, kalau Tuhan Yesus bilang, oh iya ya, Ishak kan nggak mati seperti itu. Kalau dia meragukan akan firman Bapaknya, kalau dia mati, dia akan, yang Tuhan Yesus harus mati dan akan bangkit kembali, dia akan percaya akan godaan dari setan. Tapi teman-teman, iman itu adalah percaya apa yang firman itu katakan, walaupun tidak masuk di akal. Kalau Tuhan sudah bilang A akan terjadi. Firman itu akan menggenapi dirinya sendiri. Oke, Li. Thank you, Li. Ya, thank you. Walaupun contoh yang setan bawakan kepada Yesus itu berasal dari Alkitab ya, dari Ishak. Tapi makanya ya, sesuatu yang palsu itu bukan berasal dari yang luar-luar, saudara-saudara. Makanya ini, untuk memiliki iman itu, untuk percaya itu benar-benar kepada janji Tuhan, memang kita harus sepenuhnya menyerahkan diri kepada Tuhan ya. Biar agar bisa mengetahui, memahami sepenuhnya sama seperti Abraham, itu suara Tuhan atau bukan ya. Sama seperti Yesus, dia tahu firman-Nya bahwa dia harus mati. Walaupun ada godaan dari setan bahwa seperti Ishak, contohnya dari Alkitab. Ya, seperti itu ya. Oke, ini ada satu pertanyaan sebelum kita tutup ya. Eh, kita tahu ini Ishak ini anak roh ya, atau spiritual, atau lahir bukan dari hubungan suami istri, tapi lahir sama seperti Yesus dan Yohanes ya. Ini mereka lahir dari roh. Jadi apakah bukan suatu hal yang wajar ketika Ishak ini menurut, kalau bilang begini, ini kan dia anak roh, jadi dia ini pasti penurut. Iya, ini anak roh, ini Tuhan dari benih dari Tuhan ini, benih roh ini. Kira-kira bagaimana? Ada yang bisa tanggapi? Kalau Li, Ya, ya silakan. kita bisa coba kasih jawabannya ya. Ya, Makanya kan di Alkitab, di Yohanes 3:3 dibilang kalau kamu tidak dilahirkan kembali, kamu tidak akan melihat kerajaan surga. Saya, of course, realitinya nggak seperti cerita Tuhan Yesus, Ishak dilahirkan dengan daging ya, antara biologis ya, orang tua. Nah, makanya saya, karena istilahnya dilahirkan dengan antar orang hubungan suami istri, tidak seperti Ishak atau Tuhan Yesus, tapi untuk masuk dalam kerajaan surga itu harus dilahirkan kembali, yaitu dilahirkan oleh roh. Itu dia, Li. Kalau kita dilahirkan oleh roh, akan menghasilkan buah-buah ya. roh dan akan mendapat kerajaan surga. Oke. Mungkin itu jawaban kita. Ya, ini lahir secara ini ya. Jadi saya ambil contoh juga, salah satu juga anak yang dilahirkan dari roh adalah Simpson. Ini kita tahu Manoa kan ayah dari Simpson, dan istri dari Manoa ini mandul. Dan Tuhan memberikan, jadi Simpson ini lahir secara dari roh juga ya. Tuhan janjikan dan dia lahir. Dan kita lihat perlakuan Simpson ketika dia mengingini wanita Filistin, dan orang tuanya bilang jangan, jangan, apa, enggak ada perempuan dari orang Israel terus kamu mau ambil dari Filistin.
orang kafir. Tetapi dia bersikeras ambil itu. Kalau kita lihat dia nggak mau mendengarkan apa perkataan orang tua. Jadi ini ya, makanya ini bukan jaminan juga kepada Ishak bahwa kalau dia dilahirkan secara roh dan tidak dididik dengan baik, dia akan seperti ini. Mungkin itu ya, itu dia punya. Jadi tetap didikan orang tua sangat penting ya. Kenapa juga Tuhan memilih Maria dan Yusuf? Karena ketika untuk melahirkan Yesus, karena Tuhan tahu bahwa mereka mampu untuk mendidik Yesus. Oke, mungkin ada tambahan lagi sebelum kita berdoa. Oke, mungkin sedikit dari tadi itu Ya, ya. ya. Jadi walaupun mereka dibuahi dari roh, tapi Iya, tetap Boy. daging Iya, ya. daging. Dan daging itu, iya, dan daging itu atau manusia itu dicobai kan sama Iya, Tuhan Yesus, iya, Ishak, Simpson. Tapi kenapa dibilang lahirkan oleh roh? Karena secara biologi sudah nggak bisa, orang tuanya manul, nggak ada lagi, nggak bisa untuk melahirkan gitu. Tapi iya, dilahirkan oleh roh yang mana Tuhanlah yang membuat mereka untuk sanggup untuk mempunyai seorang anak. Tapi anak yang keluar itu tetap daging. daging gitu. Iya, betul. Iya. Dari Ini harus daging dibilang ini daging. yang tetap akan dicobai oleh setan karena daging. Hanya Tuhan yang setan tidak bisa cobai. Iya, Jadi itulah, dan dia punya spiritual aplikasi adalah Ishak anak dari roh, dan dari keturunan dari Ishak lah keturunan Abraham kan akan disebut. Jadi orang-orang yang lahir dari roh itu yang akan mendapatkan janji yang Tuhan berikan iya, kepada Abraham di situ. Oke, thank you. iya, betul. Jadi Yesus 100% manusia, daging ya. Dan apa yang dari roh itu bukan sepenuhnya, kalau dari spiritual bukan sepenuhnya tidak kelihatan atau tidak nyata, tetapi dari roh itu bisa nyata ya. Daging, apa yang kita sudah pelajari waktu lalu ya. Dari roh itu nyata dan bisa kelihatan. Oke, sampai di sini saudara-saudara kita punya Bible study. Terima kasih untuk tanggapan dan mungkin juga doa-doa dari saudara. Sehingga pelajaran ini sudah berakhir untuk sahabat ini, dan kita akan lanjutkan besok untuk pelajaran subjudulnya perbuatan iman ya, The Work of Faith. Oke, kita akan tutup pelajaran kita. Saya mungkin Pendeta Jeki boleh pimpin dalam doa sebelum kita tutup, kalau available. Oke, Iya, terima kasih. mari kita bersatu dalam doa. Allah Maha Besar, Maha Pengasih, dan Maha Penyayang. Inilah yang kami kenal untuk memberanikan diri kami menghadap tahta kemuliaan-Mu. Berkenanlah kepada kami ya Tuhan. Kami merasa bersyukur pagi hari ini Tuhan telah bekali kami dengan kebenaran firman Tuhan dari cerita tentang Abraham yang rela mengorbankan anaknya selaras setuju dengan perintah Tuhan. Kiranya kami juga percaya sepenuhnya kepada firman-Mu dan hanya mau tunduk patuh kepada perintah-perintah-Mu, karena Tuhanlah yang dapat mengkondisikan segala sesuatu itu bisa kami turuti, bukan karena kekuatan kami, tetapi karena pendidikan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Pertumbuhan rohani dan juga kemajuan-kemajuan gerakan dalam hati kami. Semuanya adalah karena Tuhan yang mengendalikan kami. Ajar kami ya Tuhan untuk menyerahkan kehidupan kami agar Tuhan dapat mengendalikan segala sesuatu dalam kehidupan kami. Berkati saudara Lori yang sudah membawakan kebenaran firman Tuhan ini. Tambahkan hikmat akal budi ya Tuhan, sehingga dia akan senantiasa bersuka cita di dalam membagikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Demikian juga kami yang telah mendengarkannya, kami telah merasakan diberkati dan dikasihi oleh Tuhan. Pertahankan kami ya Tuhan terus dalam iman sampai kedatangan-Mu yang kedua kali. Berkati kami sepanjang hari Sabat, kami menantikan berkat-berkat rohani selanjutnya di sepanjang hari Sabat ini.
Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Tuhan banyak, memberkati. Pendeta. Amin. Thank Sama-sama. you. Terima kasih Terima kasih semua. Bapak Ibu Thank Rodia. you, Pendeta.